Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Abdullah, SPD MPD dari SMP Negeri 1 Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek tentang pemanfaatan PIK dan akun belajar ID dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi di mana kita tenaga pendidik siap mengakomodasi kesiapan atau kebutuhan belajar peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menggunakan asesmen awal. Dalam asesmen awal sebelumnya, kenapa saya mengetahui bahwa pada saat pembelajaran yang saya lakukan, banyak tantangan yang selalu saya temukan. Dari yang pertama, tantangan bahwa perbedaan kemampuan atau kemampuan dari si peserta didik tentang TIK. Maka dari itu, sebelumnya saya melakukan asesmen awal dengan melakukan barcode atau QR yang di dalamnya adalah kesiapan belajar siswa. Untuk asesmen awal kita soalnya sudah Ibu taruh di barcode ini ya, di QR. Jadi adik-adik scan saja barcode, nanti muncul ada soalnya di situ. Dalam asesmen awal ini, saya dapat membentuk murid menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok A, membuat video pendek menggunakan aplikasi Canva. Yang kedua, kelompok B, yaitu membuat clipping dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Sedangkan yang ketiga adalah kelompok C, membuat rangkuman menggunakan aplikasi Microsoft Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah asesmen awal dilaksanakan, maka saya memulai pembelajaran dari pendahuluan yang diawali dengan salam. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Membaca doa. Oke, ketua kelas selanjutnya. Absensi siswa. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, ketua kelas? Hadir semua, Bu. Ada yang pernah tahu apa itu globalisasi? Lakukan apersepsi, motivasi, dan mengajukan pertanyaan yang menantang terkait materi yang akan dipelajari. Entitas dan seluruh dunia dan seluruh negara di dunia. Adik-adik perlu ketahui bahwa tujuan Serta tujuan pembelajaran. Nah, adik-adik harus simak ya. Berikutnya menayangkan video pembelajaran tentang globalisasi. Kita akan melanjutkan bahwa sebelumnya kita harus tahu dulu kesepakatan kelas kita pada hari ini. Karena tadi Ibu lihat Tentang kesepakatan kelas. ketika ada tayangan dari video tadi. Kesepakatan kelas kita tadi adanya saling menghargai ya. Ibu bagi ini adalah buku siswa, ada LKPD dan ada bahan ajar. Kemudian LKPD, bahan ajar, dan buku siswa untuk mengerjakan tugas. Petunjuknya. Oke, kelompok A, terus ini adalah kelompok B. Ada yang perlu ditanyakan? Saya, Bu. Oke, kelompok A, kira-kira apa yang perlu ditanyakan? Jadi dalam pembuatan video itu Ibu berapa menit? Oke, Kelompok berdiskusi untuk membuat tugas yang telah diberikan. Misalnya mungkin dirangkum saja materinya yang intinya saja, mungkin 1 atau 2 menit saja. Saya mengamati diskusi tiap-tiap kelompok. Lihat, kalau di sini kan dijelaskan dulu, karena ini kan mengenai globalisasi, jadi mengglobal, jadi bukan hanya negara Indonesia. Semua file dari kelompok A, B, C sudah masuk, Ibu lihat, WA dari Ibu. Oke, siapa yang memulai? Hasil diskusi kelompok dipresentasikan di depan kelas dan kelompok lain menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai perwakilan dari kelompok A akan memperlihatkan kepada kalian mengenai tugas video. Pengertian globalisasi di bidang ekonomi. Jadi dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok lain yang bertanya, berikan aplaus dulu untuk kelompok A. Oke. Seperti video yang sudah ditayangkan tadi, coba dijelaskan kembali apa itu globalisasi di bidang ekonomi.
Baik, jadi globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara terbuka atau global. Selanjutnya, kegiatan penutup diawali dengan ice breaking. Ada penyegaran sedikit. Besar, kecil, besar, tangkap. Ada kira-kira yang bisa menyimpulkan? Saya menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Transportasi, budaya, dan ekonomi. Kira-kira menurut perasaan adik-adik bagaimana? Dan guru merefleksi hasil kegiatan pembelajaran. Ada lagi? Asik. Karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, mari kita akan berdoa. Silakan Doa ketua di kelas akhir bisa pembelajaran. Silakan. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, materi topik hari ini selesai. Kita jumpa minggu depan ya. Oke, belajar dari rumah lagi. Oke, silahkan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titah Mardotila Kasim, siswi SMP Negeri 1 Kuandang. Berkaitan dengan inovasi pembelajaran oleh Ibu Yayu Abdullah, guru IPS kami. Saya merasa senang dan terbantu dengan inovasi yang dilaksanakan. Ini berkaitan erat dengan TIK dan akun belajar yang sudah dilaksanakan di sekolah kami. Karena sebelum ada TIK dan akun belajar, kami merasa kesulitan dalam menerima pembelajaran. Karena guru-guru hanya disibukkan dengan berbagai macam buku dan berbagai macam perangkat yang harus disertakan dalam proses pembelajaran. Sehingga setelah ada TIK dan akun belajar, kami merasa lebih menyenangkan dan lebih tertarik dalam proses pembelajaran di kelas. Dan saya harap guru-guru mapel lain dapat mengikuti program ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.